Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Pendopo Balai Desa Carangulung ramai sejak sore. Tikar tersusun rapat. Kursi plastik di barisan depan diduduki perangkat desa dan tamu. Bau minyak rambut dan keringat bercampur. Lampu Petromax menyala terang. Gamelan disetel. Dalang memeriksa kotak wayang. Penabuh memegang alat masing-masing. Ketika Nurmala melangkah ke tengah, suasana menjadi hening. Kebaya hijau tua membentuk lekuk tubuhnya. Sanggulnya rapi, kulitnya halus. Tidak ada garis usia. Matanya menyapu penonton seperti menilai satu persatu. Sekar Arum duduk di sisi panggung. Punggungnya tegak. Telapak tangannya basah. Ada dorongan untuk berdiri dan mendekat, namun ia menahannya. Ia mengatur napas pendek. Ia menatap bibir Nurmala yang siap membuka tembang. Pak Carik Darminto berjalan di depan barisan sambil mengangkat tangan. Suaranya tegas. Rapatkan ke kiri. Jangan berdiri di lorong. Dua pemuda saling dorong lalu berhenti ketika ia menatap tajam. Yang bawa anak kecil pindah ke samping. Jangan dekat panggung. Ia menggeser kursi satu jengkal. Ia memastikan jalur keluar tidak tertutup. Ia mengangguk pada dalang. Silakan mulai. Tabuh pertama jatuh. Kenong menyusul. Kecer memeriahkan tetapi tidak berisik. Nurmala membuka tembang. Suaranya jernih, panjang, dan stabil. Nafasnya tidak putus. Getaran tipis muncul di dada penonton. Penabuh menoleh singkat ke arahnya, lalu kembali menunduk. Mbah Warsih duduk dekat pilar. Tangannya bertaut. Mata tuanya tidak berkedip. Ia berbisik pada dirinya sendiri, tenang, jangan panik. Ia tidak suka cara nada itu mengikat irama. Seolah penabuh mengikuti suara, bukan memimpin suasana. Sekar menoleh sebentar ke arah barisan pemuda. Ada yang menatapnya dan tersenyum miring. Ia menunduk lagi. Ia fokus pada mulut Nurmala. Ada gerak bibir yang lembut. Lidah menyentuh langit-langit. Lehernya berdenyut pelan. Setiap nada membuat kulit lengan Sekar merinding. Ia merasakan rasa ingin belajar bercampur rasa waspada. Ia menyukai cara Nurmala menahan nada lalu melepasnya. Ia menyadari pikirannya sudah menempel ke sosok di panggung. Ia sadar itu berlebihan, namun ia tidak bisa melepaskan diri. Beberapa ibu berdiri. Anaknya rewel, "Bu, saya pulang dulu," kata seorang perempuan. Temannya mengangguk. "Aku ikut." Suaranya terlalu kuat. Mereka berjalan keluar. Di belakang, dua pemuda berselisih kecil. "Kain kelir itu barusan bergerak sendiri," kata yang pertama. "Kena angin," jawab yang kedua. "Tidak ada angin," balasnya. Mereka menatap lama lalu duduk gelisah. Anak kecil merengek. Ayahnya menepuk punggungnya. "Diam sebentar. Habis ini makan." Pak Carik kembali menyapu barisan. Ia berhenti di dekat pilar. "Jaga ketertiban. Jangan berdiri." Ia menatap ke arah Mbah Warsih. "Semua baik, Mbah?" Mbah Warsih menggeleng kecil. Suaranya terlalu menekan. Pak Carik menahan komentar. "Yang penting aman." Ia berjalan lagi. Ia tidak ingin polemik di malam ramai. Tembang berganti. Nurmala menurunkan tempo. Suaranya menjadi dalam. Ia menatap ke sisi panggung, tepat ke arah Sekar. Sekar menahan tatapan itu. Ia setengah menoleh, lalu kembali menatap ke depan. Ia merasa diperhatikan langsung. Hidungnya panas. Ujung jarinya dingin. Dalam hati ia menata dorongan yang tidak rapi. Ada rasa ingin menyentuh kemampuan itu. Ada rasa ingin dipilih. Ia tidak bangga pada rasa itu, namun ia tidak membantah kehadirannya. Dari belakang panggung terdengar gumam dua penabuh. Kenapa kendang terasa ditarik?
Temannya menjawab cepat. Kamu saja yang gugup. Gumam berhenti, tetapi tangan mereka tidak mantap. Pukulan kadang maju sepersekian detik, lalu mundur lagi. Dalang memberi kode halus. Stabil. Mereka mengangguk, namun mata mereka sesekali melirik Nurmala. Di barisan kanan, 3 remaja putri berbisik. Cantiknya tidak wajar. Dari dulu begitu, sahut yang lain. Apa rahasianya? Pertanyaan itu menggantung. Mereka takjub dan iri. Mereka memandang leher yang mulus, kulit yang rata, dan postur yang tenang. Mereka membandingkan dengan diri sendiri tanpa suara. Sekar menutup mata sebentar untuk menenangkan jantungnya. Ia membuka lagi. Ia mengamati detail kecil. Jari Nurmala menahan selendang di panggul. Gerak bahunya halus. Saat menarik napas, dada naik tipis. Ada kedekatan yang tidak fisik tetapi terasa. Sekar tidak mengerti asal rasa itu. Ia hanya tahu tubuhnya merespons. Kakinya ingin maju 1 langkah. Ia menahan tubuhnya dengan menekan lutut. Ia memegang ujung rok supaya tidak bergerak. Embah Warsih memiringkan kepala. Suara ini tidak sehat untuk penabuh, gumamnya. Seorang bapak menoleh. Kenapa, Embah? Rasanya seperti diperintah. Bapak itu mengangkat alis. Ia diam namun wajahnya berubah hati-hati. Ia memeluk anaknya lebih erat. Tiba-tiba 2 pemuda di belakang menunjuk kain kelir. Itu lagi, ada bayangan. Temannya menggeleng. Jangan buat keributan. Mereka menahan diri, tetapi mata mereka tidak lepas dari layar. Dalang tidak menanggapi. Ia tetap memainkan adegan sesuai lakon. Penabuh mengejar pola, meski beberapa wajah tegang. Sekar duduk lebih tegak. Ia merasa suara menuruni tubuhnya. Ia menelan ludah. Ia sadar napasnya mengikuti pola Nurmala. Ia membenci dirinya karena mengikuti tanpa perintah. Ia menyadari ini bukan sekadar kagum. Ini sudah masuk ke wilayah yang membuatnya sulit jujur pada diri sendiri. Ia tidak bergerak. Ia membiarkan rasa itu lewat, tetapi rasa itu tidak lewat. Rasa itu menetap. Pak Carik berdiri di sisi panggung. Jeda sebentar setelah adegan ini, katanya pelan pada panitia. Panitia mengangguk. Mereka bersiap mengatur arus keluar masuk. Seorang pemuda panitia memandang Sekar sebentar, lalu menoleh lagi ke kerja. Tembang menuju penutup bagian pertama. Nurmala menahan nada terakhir lebih lama. Mata penonton banyak yang terarah hanya ke dirinya. Sekar menahan napas sampai perutnya menegang. Tangan kanannya gemetar kecil. Ketika nada itu selesai, pendopo tidak langsung bersuara. Hening pendek muncul. Napas Sekar tersentak. Ia menatap Nurmala yang balas menatap. Tatapan itu menempel. Sekar memalingkan wajah, namun dada tidak ikut patuh. Ia berdiri pelan saat Nurmala memanggil dari sisi panggung dengan suara tenang. Tinggal sebentar. Aku ingin dengar suaramu. Sekar mendekat. Jarak mereka dekat. Aroma bedak tercium. Pandangan Nurmala menyapu leher Sekar seolah mengukur letak napas. Latihan malam di pendopo. Kau sanggup? Sekar mengangguk. Saya sanggup. Telapak tangannya hangat. Ia tahu persetujuan itu tidak ringan. Di rumah, ibunya melipat kain di meja makan. Pulang larut itu tidak pantas, katanya datar. Tunggu beberapa hari. Sekar menarik kursi. Aku tidak mau menunda. Ibunya menatap lurus. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Sekar menggenggam gelas. Aku. Ruangan terasa menyempit. Ibunya menghela napas. Jangan lama. Pulang sebelum tengah malam. Sekar mengangguk. Ia tidak memeluk. Ia hanya mengambil selendang dan kembali ke pendopo. Lampu pendopo redup. Penabuh duduk melingkar dengan punggung kaku. Ada lelah yang tidak biasa. Seorang penabuh muda menatap Sekar terlalu lama. Sekar menunduk. Nurmala berdiri di tengah. Mulai dari nada rendah. Kendang menjawab pelan. Sekar meniru cengkok, namun suaranya pecah. Nurmala mendekat. Jangan ditenggorokan. Di sini. Ujung jarinya menyentuh tulang dada Sekar lalu turun sejenak ke perut.
Sentuhan itu singkat tetapi tegas. Tarik, tahan, lepas. Sekar mengikuti. Nafasnya mulai rata. Penabuh muda itu sengaja bergeser agar bisa melihat dari samping. Temannya berbisik. Fokus. Ia menjawab lirih. Tekanannya aneh. Pukulan Kenong jadi tak rata. Dalang mengangkat alis. Ulang. Mereka mengulang dengan wajah kesal. Sekar mendengar tawa kecil di belakang. Ia tahu beberapa orang menganggapnya mencari perhatian. Ia tidak menoleh. Ia menempel pada instruksi Nurmala dan menahan dorongan untuk mundur. Nurmala menahan selendang di pinggang Sekar agar badan tidak maju. Jangan kabur dari nada. Suaranya dingin. Sekar mencoba lagi. Nada naik. Napas berat. Mata panas. Air mata jatuh. Maaf, katanya patah. Nurmala menatap datar. Jangan minta maaf. Ulangi. Sekar mengusap pipi. Ia mengulang. Leher tegang. Urat muncul tipis. Nurmala mencondongkan tubuh. Lunak. Penuh. Sekar memejam. Hasilnya belum indah, namun mulai bulat. Pak Carik Darminto masuk sambil melihat arloji. Waktu pemakaian sampai jam 9. Nurmala menoleh sebentar. Sedikit lagi. Pak Carik berdiri menunggu. 5 menit berlalu. Ia mendekat. Saya minta tutup. Nurmala tidak bergeser. Selesai 2 lagu. Pak Carik menahan jengkel. Jangan melanggar aturan. Nurmala tersenyum tipis. Baik. 1 lagu. Ia memberi aba-aba. Penabuh menatap Pak Carik dengan serba salah. Lagu berjalan. Wajah Pak Carik tetap tegang sampai tembang berhenti. Di teras pendopo, 2 ibu bicara cukup keras agar terdengar. Anak itu ingin terkenal. Dulu Nurmala tidak pernah pilih murid. Sekarang kok beda. Teman lama Sekar mendekat dengan nada tajam. Kamu lupa, aku yang dulu mengajak nonton. Sekar menatap tenang. Aku hanya belajar. Temannya menahan senyum. Belajar atau memamerkan? Mereka saling tatap. Tidak ada yang bergeser. Suara gamelan dari dalam memotong suasana. Temannya pergi tanpa salam. Malam berikutnya Sekar datang lagi. Udara lembab. Nurmala memanggil ke tengah. Kita mulai dari nada yang kemarin jatuh. Sekar berdiri di posisi sama. Penabuh muda kembali menatap. Temannya menepuk pahanya. Hentikan. Mereka bertengkar kecil tanpa suara. Pukulan kembali goyah. Dalang menggerakkan tangan minta stabil. Nurmala tidak peduli. Ia hanya menatap Sekar. Tarik lebih panjang. Sekar mengikuti. Dada naik halus. Perut mengencang. Suara keluar lebih kuat. Rasa hangat menjalar dari perut ke dada. Saat itu bunyi tembang lain terdengar dari arah pesarean Eyang Singobelang. Sumbernya jauh tetapi jelas. Suasana menegang. Penabuh menoleh serempak. Siapa yang nyanyi? Tanya salah satu. Tidak ada jadwal di sana, jawab yang lain. Sekar mematung. Tangan dan kakinya dingin. Nurmala mengangkat tangan untuk melanjutkan, tetapi kendang berhenti sendiri. Pak Carik berdiri di pintu. Hentikan dulu. Hening menyebar dan tidak mau pergi. Sekar berdiri di lingkaran gamelan, menahan napas yang terasa terlalu panjang. Sekar masih mengingat suara yang datang dari arah pesarean Eyang Singobelang. Dada terasa sempit. Ia memegang selendang lebih erat ketika kabar menyebar cepat tentang Ningsih yang tidak pulang 3 hari. Orang-orang datang ke rumah keluarga itu, namun pintu tetap tertutup. Seorang laki-laki dari tetangga berkata pendek. Keluarga tidak ingin bicara. Sekar menelan cemas. Ia dipaksa memilih menunggu kabar atau tetap berlatih malam ini. Ia duduk di tangga pendopo dan menghitung napas satu-satu agar tidak goyah. Mbah Warsih menghampiri dengan langkah pelan. Jangan menantang suara yang bukan tugasmu, ucapnya lirih. Sekar menatap muka tua itu. Mbah, tadi tembang dari pesarean terdengar jelas. Mbah Warsih mengangguk. Dulu ada orang semedi di Sendang Tirto Aji. Setelah itu banyak hal berubah. Sekar menahan keingintahuan. Siapa? Mbah tidak menjawab.
Jangan memaksa. Pak Carik Darminto datang dan memotong. Jangan bawa cerita lama tanpa bukti. Warga bisa panik. Mbah menatap Pak Carik tanpa marah. Saya hanya mengingatkan. Pak Carik menatap Sekar. Kalau kau latihan, pastikan sesuai waktu. Jangan melewati jam. Di pojok pendopo, dua pemuda membicarakan wajah Nurmala yang seolah tidak berubah. Dia pindah ke cara mulung sejak dulu, wajahnya tetap sama, kata yang pertama. Aku lihat foto lamanya, seperti orang yang sama, sahut yang kedua. Sekar mendengar potongan kalimat itu. Rasa kagum berubah menjadi ragu. Ia mencoba menepis. Ia tidak ingin menilai dari gosip. Namun pertanyaan sudah menempel di kepala. Mengapa tidak ada tanda usia? Mengapa napasnya panjang tidak habis-habis? Ia memejamkan mata sejenak dan menata ulang keinginannya untuk belajar. Nurmala memanggil dari ruang sisi panggung. Masuk. Kita latihan seperti biasa. Suaranya tenang. Sekar berdiri. Di dalam, lampu tidak terlalu terang. Gamelan diam. Nurmala berdiri sangat dekat. Letakkan tanganmu di punggung. Sekar mengikuti. Aku sentuh sebentar. Jari Nurmala menempel di punggung Sekar, tepat di garis tulang. Tarik dari sini. Sentuhannya lambat dan menetap. Napas Sekar mengikuti. Ada hangat yang naik ke leher. Rasa nyaman datang bersamaan dengan rasa waspada. Lepas. Ulangi. Sekar menuruti. Suaranya keluar lebih bulat. Nurmala mengangguk kecil. Begitu. Tahan sampai tenang. Sekar berkeringat ringan. Bulu lengan menegang. Ia ingin memundurkan tubuh, namun aba-aba berikutnya menahan gerak. Seorang pemuda penabuh mendekat dari pintu. Sekar, nanti pulang bareng, katanya ragu. Nurmala menoleh singkat. Wajahnya tetap datar. Sekar membalas dengan suara kecil. Terima kasih. Aku pulang dengan ibu. Pemuda itu mengangguk, tetapi berdiri terlalu lama di ambang. Temannya menarik lengan bajunya. Jangan ganggu. Mereka berdua menjam. Sekar menarik napas. Ia sadar jarak kecil bisa memicu amarah yang tidak perlu. Ia memilih menjaga ruang aman di sekitar dirinya. Pak Carik masuk dengan catatan di tangan. Latihan malam ini dibatasi. Ada pencarian untuk Ningsih. Nurmala mengiyakan tanpa menatap. Sebelum jam 9 selesai. Sekar melanjutkan cengkok yang sempat jatuh. Leher mengencang. Perut menahan tekanan. Nurmala memegang bahu Sekar agar posisinya tidak menurun. Jangan lari dari nada. Sekar mengulang dan menahan air mata. Kau mampu, kata Nurmala pelan. Kalimat sederhana itu menenangkan sekaligus mengikat. Sekar merasakan kalimat itu menempel di kulit. Menjelang malam, rombongan warga berkumpul di balai. Obor senter menyala. Orang-orang menyebut nama Ningsih sambil menyisir jalan tanah menuju arah pesarean dan jalur ke Sendang Tirto Aji. Sekar berdiri di bawah tangga pendopo. Ia ingin ikut, tetapi ibunya memegang tangan. Pulang sekarang. Sekar menatap gelap yang menelan arak-arakan. Ia mengangguk. Baik. Di perjalanan pulang, ia mendengar langkah dari balik pagar rumah tetangga, lalu berhenti. Ia menoleh tanpa berkata apa-apa. Jalan kembali sunyi, namun jantungnya tidak pelan. Larut malam, pencarian kembali tanpa hasil. Orang-orang duduk lelah. Ada yang marah. Ada yang menuduh. Ada yang menangis. Pak Carik berdiri dan meminta semua pulang. Besok lanjut. Mbah Warsih menatap Sekar dari jam. Sekar membalas dengan angguk kecil. Ia merasa tubuhnya ringan tetapi tegang. Ia terbaring di kasur tanpa memejam. Telinganya seperti menunggu sesuatu yang tidak ia sebut. Nafas di dada maju mundur. Rasa ragu pada Nurmala bukan hilang, tetapi tidak cukup kuat untuk memadamkan keinginan belajar. Dada Sekar masih membawa sisa tegang dari malam sebelumnya. Ia datang ke pendopo dengan langkah hati-hati. Warga berbisik soal pencarian yang buntu. Di pinggir halaman muncul seorang lelaki berkemeja gelap dengan sorot mata tenang. Orang memanggilnya Mas Danang. Ia dikenal di Selahung dan Balong, namun sebagian warga menjauh.
Jangan diungkit, aib desa, kata seorang bapak setengah berbisik. Mas Danang tidak menanggapi. Ia menunduk pada Mbah Warsih. Saya ingin paham suasana pendopo, ucapnya pelan. Mbah Warsih mengangguk. Nada akhir-akhir ini menekan, jawabnya. Mas Danang mencatat di kepala. Pak Carik datang lalu menutup pembicaraan. Jangan banyak tanya. Kita jaga ketenangan. Mas Danang hanya berkata singkat. Saya mengerti. Namun matanya tetap mengukur arah panggung. Sekar memasuki ruang latihan. Nurmala sudah menunggu dengan rambut tersanggul rapi. Kita mulai napas perut, katanya lembut. Ia berdiri di belakang Sekar. Telapak tangannya menempel di punggung bawah Sekar untuk membantu ritme. Tarik, tahan, lepas. Suara Nurmala dekat di telinga. Hangat tubuhnya terasa tipis. Sekar mengatur jarak agar tidak terlalu dekat, namun setiap kali ia mundur, Nurmala menahan selendang di pinggangnya. Jaga posisi. Jangan melarikan suara. Sekar menuruti. Ia mengikuti hitungan. Dada naik perlahan. Perut mengencang. Rasa nyaman datang bersama rasa tertekan. Mulai nada rendah, perintah Nurmala. Sekar menirukan. Suara keluar lebih bulat. Nurmala memuji pendek. Bagus, jangan longgar. Seorang penabuh muda berdiri di ambang pintu. Latihanmu cepat sekali naik, katanya pada Sekar. Nada suaranya tidak bersahabat. Sekar menjawab pendek. Aku hanya mengikuti arahan. Ia menatap lantai agar tidak memancing debat. Nurmala menggeser tubuh setengah langkah menutupi Sekar dari pandangan. Jika ada urusan, bicara setelah latihan, katanya datar. Penabuh itu tertawa pendek. Ada murid istimewa sekarang. Temannya menarik lengannya. Sudah, kembali ke tempat. Ketegangan kecil menggantung di udara. Kendang memukul pelan kemudian berhenti lagi. Dalang menatap tanpa komentar. Nurmala memberikan daftar larangan. Kurangi pedas. Jangan minum es. Tidur cukup. Hindari teriau. Sekar mencatat di kepala. Baik. Nurmala menambahkan aturan lain. 2 jam sebelum latihan jangan makan berat. Sekar mengiyakan. Ada rasa seperti dirawat, namun juga dikekang. Jika kau patuh, napasmu panjang, kata Nurmala lembut. Sekar menahan pandang. Ia tidak ingin larut dalam rasa nyaman. Ia menaruh batas yang ia atur sendiri. Menjelang senja, Pak Carik menyusul Mas Danang di Serambi. Kami tidak ingin kerumunan, ujarnya. Mas Danang tetap ramah. Saya datang tidak membawa rombongan. Ia memandang panggung. Apakah ada perubahan jadwal? Pak Carik menatap catatan. Tidak ada. Latihan tetap. Mas Danang mengangguk. Baik, saya hanya mengamati. Mereka berpisah tanpa jabat tangan. Mbah Warsih memperhatikan dari kejauhan, lalu menunduk pada Sekar. Jangan sendirian ketika pulang, katanya. Sekar mengangguk kecil. Malam turun. Latihan selesai. Sekar berjalan pulang melewati pagar rumah warga. Angin tidak kencang, namun rambut di tengkuknya berdiri. Ia merasa diikuti. Ia mempercepat langkah. Siapa? Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menoleh. Jalan kosong. Suara sandal dari kejauhan terdengar sesaat lalu hilang. Ia menahan napas cukup lama sampai dada sakit. Ia lanjut berjalan tanpa menoleh lagi. Kembali ke pendopo, penabuh muda mendekati Nurmala. Sekar diistimewakan, tuduhnya. Yang lain disuruh tunggu. Nurmala memandangi wajahnya tanpa senyum. Semua boleh belajar jika disiplin. Penabuh itu menggeleng. Dia menempel terus. Nurmala tidak berubah nada. Jangan membawa iri ke ruang latihan. Ia berbalik pada Sekar. Besok datang lebih awal. Sekar mengangguk, namun ia sadar sorot benci dari penabuh itu belum padam. Di halaman pendopo yang sudah sepi, Mas Danang berdiri sendirian. Ia memandang bangunan kayu yang gelap di dalam. Telinganya menangkap bunyi tipis seperti saron dipetik pelan. Tidak ada orang di panggung. Tidak ada penabuh. Suara itu bertambah satu pukulan keno.
Ritmenya lambat dan rapi. Mas Danang melangkah 3 tapak mendekat. Bunyi itu berhenti seketika. Ia menunggu. Hening menebal. Ia melangkah 1 tapak lagi. Masih hening. Ia mundur setapak. Bunyi tipis itu muncul lagi lalu padam. Mas Danang menutup mata sebentar untuk menenangkan diri, lalu membuka. Tidak ada yang bergerak. Udara tetap berat. Ia berdiri lebih lama dari yang ia rencanakan, lalu menoleh ke arah tangga tempat Sekar tadi duduk. Hatinya tidak lega. Rasa tidak lega di halaman pendopo belum hilang saat Sekar kembali duduk di tangga. Nafasnya pendek. Mas Danang masih berdiri tidak jauh, memandangi panggung yang gelap. Ketika lampu dinyalakan ulang, Nurmala memanggil dari dalam. "Besok malam purnama kau menyinden ganda," ucapnya tenang. Sekar menatapnya. "Ganda?" Nurmala mengangguk. Nada naik 2 tingkat. "Kau sudah siap?" Sekar menelan cemas. Tubuhnya hangat dan dingin bersamaan. Ia mengiyakan tanpa suara panjang karena tatapan Nurmala tidak memberi ruang menawar. Di rumah, ibunya menunggu di meja makan. Suaranya mantap. Berhenti sampai Ningsih ditemukan. Sekar duduk dengan punggung kaku. "Aku tidak berhenti." Ibunya mengetuk meja pelan. "Kau tidak tahu risikonya." Sekar mengangkat wajah. "Aku tahu diriku. Aku latihan, lalu pulang." Ibunya menghela napas berat. "Malam purnama itu tidak perlu. Kamu masih muda." Sekar menahan nada. "Aku sudah berjanji." Mereka saling diam. Ketegangan tidak turun. Ibu akhirnya berkata datar. "Kalau kau tetap pergi, pulang sebelum jam 10. Sekar mengangguk, namun ia tahu persetujuan itu rapuh. Keesokan sore Pak Carik memanggil Mas Danang ke serambi balai. "Tolong awasi dari jauh," katanya. Mas Danang menatap catatan kecilnya. "Saya akan melihat alur latihan. Saya tidak masuk ke panggung." Pak Carik menambahkan peringatan. "Jangan membuat kerumunan." Mas Danang mengerti. "Saya datang sendiri." Ia menatap pendopo yang mulai terisi penabuh. Ada rasa menahan di dada yang tidak bisa ia jelaskan, namun ia simpan. Latihan dimulai. Penabuh saling sindir. "Ikuti dalang," kata seorang tua. Penabuh muda menukas. "Kalau suara sudah memegang, kita ikut suara." Dalang memberi kode tenang. "Jangan berdebat saat tabu berjalan." Kendang masuk. Saron menyusul. Ketika Nurmala memberi aba-aba, alur langsung berubah. Beberapa penabuh menoleh tidak nyaman, namun tangan mereka tetap memukul sesuai nada yang diarahkan tembang. Sekar berdiri di samping Nurmala. Tarik napas. "Tahan. Naik pelan," ucap Nurmala di telinga. Sekar mengikuti. Pada nada tinggi, kepalanya ringan. Lututnya goyah. Ada tarikan dari dalam tubuh yang tidak ia kendalikan. Suara keluar lebih tinggi dari kemampuannya. Dada seperti kosong. Keringat tipis muncul di punggung. "Jangan jatuh," bisik Nurmala sambil menekan halus sisi lengan Sekar. Sentuhan itu menahan sekaligus membuat Sekar gemetar. Ia menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan semua orang. Di jeda pendek, penabuh muda menghampiri. "Bisa bicara setelah latihan," katanya kepada Sekar. Nurmala menoleh. "Tidak ada waktu. Jadwal padat." Penabuh itu menatap tajam. Dia juga manusia. Sekar mencoba menengahi. "Nanti saja." Nurmala menutup percakapan. "Besok datang 1 jam lebih awal. Latihan berdua." Sekar mengangguk. Penabuh muda mengepalkan tangan, lalu kembali ke tempat dengan wajah kesal. Temannya berbisik. "Hentikan. Jangan tambah kacau." Mas Danang berdiri di sisi halaman. Ia memperhatikan perubahan tempo yang tidak mengikuti kode dalang. Ia menautkan alis. Seperti ada perjanjian lama yang memegang, gumamnya pada diri sendiri. Mbah Warsih yang berdiri tidak jauh mendengar pelan. "Kau merasakannya?" Mas Danang menjawab seperlunya. "Ada ikatan. Saya belum tahu simpulnya." Ia memindai pilar, lantai, dan area belakang panggung. Semuanya tampak biasa,
namun tekanan di udara tidak pergi. Latihan berlanjut ke sesi ganda. Nurmala memberi nada awal. Ambil dari perut, jangan dari leher. Sekar mengangguk. Ia menarik napas sesuai hitungan. Pada detik kedua, pandangannya berkunang. Suara tetap meluncur, tetapi tubuh seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak ia lihat. Jari telapak kakinya dingin. Ujung tangannya kesemutan. Ia ingin berhenti. Nurmala menatap tanpa berkedip. Terus. Sekar menuruti sampai wajahnya pucat. Penabuh tua memperlambat pukulan untuk memberi ruang, namun kendang muda justru mempercepat. Mereka saling melirik. Dalang menahan suara dan mengakhiri bagian dengan kode tegas. Selesai sesi, Sekar duduk di anak tangga panggung. Napasnya berat. Lehernya panas. Nurmala mendekat dengan nada lembut. Kau mampu. Jangan takut. Sekar mengangguk lemah. Pemuda penabuh berdiri beberapa langkah. Air minum, katanya menawarkan. Nurmala mengambil gelas itu lebih dulu dan menyerahkan pada Sekar. Terima kasih. Latihan selesai. Pemuda itu ingin bicara, namun menahan. Ia pergi tanpa menoleh. Malam makin turun. Mas Danang menatap pendopo yang perlahan sepi. Ia menyimpan kesimpulan yang belum utuh. Pak Carik memadamkan lampu satu persatu. Sekar berdiri, namun lututnya masih berdebar. Udara terasa menekan di kulit. Tidak ada suara gamelan, tetapi dengung halus tetap tinggal. Ia menatap panggung yang kosong. Hatinya tidak tenang. Hatinya tidak tenang saat meninggalkan pendopo. Dengung halus seakan menempel di telinga. Sekar berjalan pelan melewati pagar rumah warga dan menahan dorongan untuk menoleh. Di kejauhan, Mas Danang berdiri diam memandangi bangunan kayu itu. Malam berikutnya ia menelusuri jalur ke Sendang Tirto Aji seorang diri. Rumput ilalang menyentuh betis celananya. Di tepi sendang, ia menemukan bekas sesaji lama. Sisa bunga kering menempel di batu. Sumbu dupa gosong rapuh jika disentuh. Ini tidak baru, gumamnya. Ia menoleh ke jalan setapak. Tidak ada langkah lain yang mau menemaninya ke sini. Seorang pemuda tadi menolak mentah-mentah. Maaf, saya tidak ikut. Takut, katanya. Mas Danang menandai letak batu besar dan bekas kain lusuh di akar pohon. Ia menyimpan semuanya di kepala. Sekar tiba lebih awal di pendopo. Nafasnya belum stabil. Hari purnama tinggal hitungan malam. Nurmala menyambut dengan senyum yang hangat. Kita atur rambutmu. Jangan menutup leher, ucapnya sambil merapikan ikat rambut Sekar. Ujung jarinya menyentuh kulit leher tipis. Gerak leher memengaruhi keluarnya suara. Sekar menahan embusan napas yang tidak rapi. Baik, jawabnya pelan. Nurmala berdiri di belakangnya. Tarik napas. Letakkan tanganmu di perut. Sekar mengikuti. Tahan. Lepas pelan. Suara Nurmala rendah dan dekat. Ada rasa nyaman, tetapi juga rasa terjebak pada aturan yang rapat. Jangan makan pedas hari ini, lanjut Nurmala. Dan jangan banyak berbicara. Sekar mengangguk. Aku patuh. Di luar, dua penabuh berdebat kecil. Latihan ini tidak wajar, kata yang muda. Jangan melawan sinden, sahut yang tua. Kalau suara memegang, kita ikut suara. Suasana mengeras ketika pemuda itu menatap Sekar dari ambang pintu. Malam ini pulang saja. Jangan ikut latihan. Sekar berdiri tegak. Aku tetap latihan. Nurmala melangkah setengah maju. Latihan berdua sebentar. Yang lain menyusul. Pemuda itu mengejek. Selalu berdua. Penabuh lain menarik bahu temannya. Cukup. Jangan rusak jadwal. Tangan terlepas dengan gerakan kasar. Nada sindir masih tertinggal di udara. Mbah Warsih datang perlahan dan duduk di pilar samping. Kau dengarkan aku dulu, katanya kepada Sekar. Sekar mendekat. Mbah Warsih menatap lantai sesaat. Dulu di sekitar Sendang ada perjanjian. Nyai Kanti diminta menahan pagebluk. Setelah itu, beberapa gadis menghilang bergiliran. Sekar menggeleng. Aku tidak percaya. Mbah menghela napas. Tidak perlu percaya. Cukup hati-hati.
Pak Carik melintas dan menghentikan percakapan. Jangan menyebar cerita. Fokus latihan, ujarnya singkat. Mbah tidak membantah. Wajahnya tetap gelisah. Mas Danang kembali dari sendang lalu menemui Mbah Warsih di Serambi. Ada sisa sesaji lama, ucapnya pelan. Jejaknya tidak segar, tapi masih terasa. Mbah mengangguk pendek. Desa ini pernah memohon agar sakit berhenti. Mas Danang menatap pendopo. Lalu ada bayaran. Ia tidak menyebut lebih jauh. Pak Carik datang membawa daftar. Jangan buat warga resah, katanya tegas. Saya hanya mengamati, jawab Mas Danang. Kalimat itu selesai tanpa debat. Namun matanya tetap berat. Latihan dimulai lagi. Nurmala berdiri sangat dekat dengan Sekar. Dagu jangan turun. Buka mulut cukup, katanya sambil menggeser ibu jari di bawah rahang Sekar yang kaku. Jaga ritme. Ikuti hitungan. Sekar menurut. Hangat telapak itu tinggal beberapa detik lalu lepas. Sekar menarik napas sesuai komando. Suaranya keluar lebih mantap. Bagus. Ulang lagi, ucap Nurmala dengan nada lembut yang memikat. Sekar merasa dipegang tanpa diikat tali. Ia nyaman, tapi pikirannya belum bebas. Ia mengenali rasa itu sebagai tanda hati-hati. Di sisi panggung, pemuda penabuh yang tadi menentang bergerak mendekat lagi. Kau harus keluar malam ini, katanya pada Sekar, lebih keras dari sebelumnya. Penabuh lain menghalangi. Pergi dari sini, balasnya. Jangan ganggu latihan. Bahu bertemu bahu. Bunyi alat jatuh. Cukup, ujar Pak Carik memotong. Kalau ribut, semua pulang. Mereka mundur, tapi mata saling mengawasi. Sekar menelan kering. Ia kembali ke posisi di samping Nurmala dan memusatkan diri pada hitungan napas. Menjelang akhir sesi, Nurmala merapikan selendang Sekar. Jangan banyak gerak saat nada tinggi. Biarkan tubuh tenang, bisiknya. Sekar mengangguk. Ujung jarinya berkeringat. Leher terasa panas. Nafas mulai berat saat membayangkan purnama. Ia memalingkan wajah sebentar, lalu kembali fokus pada pola nada. Kau siap, kata Nurmala. Kalimat itu menenangkan tetapi juga menambah tekanan yang tidak terlihat. Di luar pendopo, malam merapat. Mas Danang berdiri di halaman yang sepi. Pandangannya mengikuti garis atap menuju arah gelap di ujung desa. Ada dorongan halus yang menarik perhatiannya ke pesarean. Ia tidak bergerak cepat. Ia hanya berdiri lama dengan dada yang menahan. Udara seperti berat di atas kulit. Pendopo tampak biasa, tetapi hatinya belum lega. Suara berhenti, namun panggilan yang tidak jelas masih terasa di belakang kepala. Masih ada panggilan yang menekan di belakang kepala saat malam pementasan besar dimulai. Halaman pendopo Balai Desa Carangulung sesak. Orang berdiri di lorong. Anak kecil digendong. Penjual minuman berkeliling. Pak Carik Darminto berjalan cepat dari pintu ke panggung sambil mengatur barisan. Geser kiri. Jangan tutupi jalan keluar. Duduk tertib, ucapnya berkali-kali. Dalang menyiapkan kelir. Penabuh menunduk pada alat masing-masing. Nurmala duduk anggun di posisi sinden. Sekar Arum diminta duduk di sisi panggung. Di sini, kata Nurmala pelan sambil menepuk tikar di sebelahnya. Sekar menurut. Telapak tangannya dingin. Ia mengatur napas pendek agar tidak goyah. Tabuh pembuka jatuh dengan mantap. Kecer menyusul. Kenom memberi ruang agar nada panjang bisa masuk. Nurmala mengangkat dagu sedikit. Bibirnya terbuka. Suaranya keluar jernih dan panjang. Riuh kecil di barisan belakang mereda. Sekar menunggu aba-aba berikutnya, lalu ikut mengisi bagian lirih. Di suku kata pertama, suaranya terasa bukan miliknya. Dada berat. Leher kaku. Ujung jari dingin. Ia menahan diri agar tidak memegangi tenggorokan. Nurmala menoleh sambil tetap bernyanyi. Bulu lengan Sekar menegang. Ia meneruskan nada dengan ketepatan yang dipaksa. Matanya berair, tetapi ia tidak menyeka. Ia menjaga posisi karena jarak Nurmala begitu dekat. Penabuh saling pandang. Kendang tua mengatur tempo sesuai pola dalang, namun beberapa pukulan saron seperti terdorong ke arah suara sinden. Ikuti kode,
bisik seorang penabuh kepada rekannya. Yang muda bergumam. Suara menarik pukulan. Dalang memberi kode tangan untuk menahan laju. Pukulan berhasil dirapikan sebentar, lalu kembali terdorong saat tembang menguat. Pak Carik melambaikan tangan kepada penonton yang berdiri. Duduk. Jangan berdiri di lorong, suaranya menekan agar tidak panik. Satu ibu mengeluh karena anaknya menangis. Seorang bapak mengajak pindah ke samping. Ketenangan rapuh, namun acara berjalan. Nada Nurmala naik setingkat. Sekar mengikuti di bawahnya. Nafas Sekar terasa menipis. Rasa hangat naik dari perut namun tidak memberi tenaga. Ia seperti ditarik dari dalam. Tahan. Jangan lepaskan, bisik Nurmala di sela nada. Sekar menuruti meski penglihatan berkunang. Ia menangkap pantulan wajah penonton di kaca kecil perias di samping gamelan. Wajah-wajah itu menatap tanpa berkedip. Pukulan gong memberi penanda bagian. Keributan kecil pecah di barisan depan. Seorang remaja pingsan. Ibunya menjerit. "Tolong," katanya. Dua pemuda mengangkat remaja itu ke samping. Pak Carik mendekat. "Tenang. Beri ruang. Jangan dorong," ucapnya tegas. Mas Danang berlutut di sisi panggung yang teduh. Ia mengeluarkan kain kecil dari saku. Ia menyiapkan raja di tanah dengan ujung kayu. "Saya perlu garis pelindung," katanya rendah kepada panitia yang berdiri di belakangnya. Seorang tokoh warga menahan lengan Mas Danang. "Jangan mengganggu pertunjukan," ucapnya ketakutan. "Orang bisa ribut." Mas Danang menatap singkat. "Saya tidak mengganggu. Saya menahan arah." Tokoh itu menggeleng. "Nanti dulu." Mas Danang menahan diri. Ia tidak menghapus garis pertama, namun tidak melanjutkan. Napasnya panjang dan teratur. Matanya tetap pada panggung. Di panggung, Dalang membuka adegan baru. Tembang yang mengiringi terdengar lebih padat. Telapak tangan Sekar berkeringat. Ia menekan lutut agar tidak menggigil. Nurmala merapat tanpa menyentuh. "Ambil nada dari perut. Jangan dari leher," bisiknya rapat di telinga. Sekar menarik napas sesuai hitungan pendek. Suara keluar lebih penuh, namun beratnya tidak hilang. "Bagus," kata Nurmala sangat pelan. Pujian tipis itu seperti mengikat. Sekar ingin percaya ia mampu, namun tubuhnya tidak memberi ruang. Ia menahan batuk yang datang tiba-tiba. Ia kuatkan nada terakhir di bagian itu agar tidak jatuh. Penabuh kembali goyah. Kendang tua menahan, kendang muda memacu. "Jangan saling tarik," tegur Dalang. Dua saron berhenti sesaat seperti kehilangan pola. Suasana barisan depan kembali gaduh. Satu kursi bergeser menabrak kaki penonton. "Maaf," kata pemilik kursi dengan wajah tegang. Pak Carik melangkah cepat. "Diam di tempat. Jangan berlari," ucapnya. Ia menoleh ke arah Mas Danang yang masih berlutut. Keduanya saling pandang sebentar tanpa kata. Nurmala menoleh pada Sekar dan tersenyum tipis. Tidak lebar, tidak lama. Sekar merasakan takut dan terikat dalam satu waktu. Napasnya kembali berat. Ia menatap lurus ke kelir, namun sudut matanya tetap menangkap garis bibir Nurmala. Ia ingin mundur setapak, tetapi lututnya seperti terkunci di tikar. Suara berikutnya harus masuk. Ia mengangkat dagu dengan tenang yang dipaksakan. Pendopo hening beberapa detik sebelum bagian baru dimulai. Dalam hening yang sempit itu, Sekar tahu ia belum selesai menata napasnya. Napas Sekar belum pulih saat bagian baru dimulai. Dagu terangkat, suara masuk lagi, dan di sela nada ia merasakan tarikan yang mengarah ke pesarian Eyang Singobelang. Bulu tengkuknya menegang. Penonton di sisi barat menoleh ke arah pesarian, beberapa orang berdiri, lalu suara berlarian terdengar di lorong. "Ada yang datang dari arah makam," bisik seorang pemuda. "Duduk," seru Pak Carik, namun barisan sudah goyah. Nurmala menaikkan nada dan menekan tempo. Suaranya menebal dan membuat udara seperti berat di dada. Sekar ikut menyanyi, tetapi mulutnya bergerak sendiri. Lidahnya mengikuti pola yang tidak ia niatkan. Ia ingin berhenti, namun suara terus meluncur. Mas Danang berlutut di sisi panggung. Ia mengangkat alat kecil dari saku dan membaca doa pendek. "Tahan arah,"
ucapnya kepada dirinya sendiri. Seorang tokoh warga menahan pergelangan tangannya. Jangan buat gaduh. Mas Danang menatap tegak. Kalau tidak ditahan, arusnya menerjang, katanya pelan. Tokoh itu mundur setapak, ragu, tapi tidak benar-benar memberi jalan. Mas Danang menancapkan alat kecil itu ke tanah dan menggambar garis. Pukulan gong jatuh, dan bersama dentang itu, suasana bergetar. Nurmala berdiri dari duduknya. Sisi kiri wajahnya tampak rusak seperti cat yang mengelupas. Sorak kecil berubah jadi jerit. Astagfirullah, teriak seorang ibu sambil memeluk anak. Penabuh tua melepaskan alatnya. Kendang muda berhenti mendadak. Suara Nurmala berubah lebih rendah dan kasar, namun kuat. Ia menoleh ke Sekar. Teruskan, katanya datar sambil menatap tajam. Sekar bergetar. Ia menekan lutut agar tidak runtuh. Nada keluar, namun ia merasa suaranya dipinjam. Matanya berair, jari-jarinya dingin, dan kulit lehernya panas. Di barisan tengah, pemuda penabuh yang sering menggugat menerobos pagar tikar. Sekar, berhenti, teriaknya. Panitia menghadang. Kembali ke tempat. Pemuda itu memaksa maju. Dorongan tak terelak. Ia tersungkur. 2 orang menabrak dari belakang. Kakinya terinjak. Ia meringis, lalu diam dengan wajah pucat. Penonton di sekitarnya menjerit dan mundur tidak teratur. Pak Carik berteriak agar membuka ruang. Jangan dorong. Ambil dari kanan. Suara tetap ricuh. Sekar mencoba memutus suara, tetapi tenggorokannya bergerak tanpa perintah. Bibirnya menempel pada pola yang tidak ia pilih. Cukup, bisiknya tanpa bunyi. Nurmala mendekat selangkah, tidak menyentuh, namun tatapannya memaksa. Jangan lemah, ucapnya lirih di antara nada. Rasa hangat seperti merayap di kulit Sekar. Lehernya menegang. Nafasnya menipis. Ia menoleh setitik ke arah pesarean. Di sana ada rasa hadir yang menekan dari kejauhan, membuat otot perutnya menegang tanpa ia sadari. Mas Danang memutus ragu. Ia mendekat ke tepi tikar tempat Sekar duduk. Dengar aku, katanya tegas namun rendah. Tatapnya lurus. Ambil nada yang ibumu ajarkan. Tarik dari perut. Jangan ikuti yang menekan. Sekar mengerjap. Aku tidak bisa, sahutnya parau di sela tembang. Bisa, balas Mas Danang. Ambil nada pendek. Ulang. Jangan menoleh ke suara itu. Ia mengangkat telapak tangan setinggi pinggang, memberi tanda hitungan. 1. Tarik. 2. Tahan. 3. Lepas. Sekar menuruti. Ia mencari memori suara ibunya, cara berdoa di dapur, cara menata napas saat letih. Ia merapatkan lutut. Telapak tangannya menekan kain di pangkuan untuk menahan gemetar. Nada berikutnya keluar pelan, tidak tinggi, tetapi bersih. Terus, kata Mas Danang. Jangan besar. Jaga di dalam. Sekar mengulang. Dada masih berat, namun nada tidak jatuh. Tatapan Nurmala menyempit, bibirnya kaku. Sisi wajahnya yang rusak tampak semakin jelas. Ia mencoba menindih nada Sekar, tetapi Sekar menahan pola tetap rendah dan stabil. Penonton yang tadi lari melambat. Ricu berganti desau gelisah. Pak Carik menutup sebagian lorong dan memberi ruang bagi yang pingsan. Air. Kipas, perintahnya. Di ujung barisan, beberapa orang masih menoleh ke arah pesarean. Ada tarikan dari sana, bisik seorang lelaki. Jangan lihat ke situ, balas yang lain. Gamelan tidak bergerak. Panggung sepi dari tabu. Hanya suara 2 sinden yang berhadapan. Sekar menatap ke arah pesarean tanpa berdiri dari panggung. Napasnya belum panjang, namun nadanya mulai tegak. Mas Danang tetap di tempat, tangan kirinya pada garis di tanah, tangan kanannya memberi hitungan kecil. Nurmala menahan senyum yang tidak sampai ke mata. Suasana tidak tenang. Udara seperti menekan kulit. Sekar menahan nada pada ukuran yang ia bisa. Hening di luar pola masih bergulir dan tidak mau pergi. Napas Sekar masih pendek ketika nada rendah yang ia pegang menjadi bersih. Getar di dadanya mereda sedikit demi sedikit. Suaranya stabil. Udara di pendopo turun tekanannya.
Penonton mulai berhenti menoleh ke segala arah. Mas Danang berlutut lebih rapat ke tepi tikar. Ia menarik garis kecil di tanah dan menutup jalur yang ia rasakan menuju Sendang Tirto Aji. "Tahan di sini," ucapnya rendah. Sekar menatap lurus. Ia menahan nada agar tidak pecah. Keringat di punggungnya mendingin. Nurmala menggigit bibir. Sisi wajahnya yang rusak tampak jelas. Suaranya rendah dan berat. "Berhenti. Aku tidak bisa lepas dari janji lama," katanya serak. Ia meraih udara seperti mencari pegangan. Sekar menggigil, tetapi ia tetap bernyanyi. "Aku tidak berhenti," jawabnya pelan. Nada Sekar tidak tinggi namun tegak. Nurmala menjerit pendek. "Jangan lanjut." Sekar tidak menoleh. Mas Danang memberi hitungan kecil. 1, 2, 3. Sekar menahan tempo di dalam tubuhnya. Tekanan di pendopo turun 1 tingkat. Dalang menurunkan tangannya. Penabuh tua memeluk alatnya. Penabuh muda yang tadi jatuh bergerak pelan. Ia bangkit setengah duduk dengan wajah pucat. "Sekar," panggilnya lirih. Panitia memberi jalan dan menarik 1 kursi ke samping. Pak Carik berdiri di lorong. "Tertib. Jangan dorong. Kita akhiri," ujarnya keras namun tenang. Sekar menutup mata sebentar lalu membuka lagi. Nadanya masih bersih. Ia menahan sampai tubuhnya tidak bergetar. Nurmala melangkah goyah. "Jangan tinggal aku," katanya pada Sekar, suara patah. Wajahnya makin rusak. Ia meraih selendang tetapi selendang itu jatuh dari tangannya. Ia menoleh ke arah pesarean dengan mata kosong. Sekar menjaga suara seperti yang diajarkan ibunya. Nada sederhana. Nafas dari perut. Tidak lebih. Tidak kurang. Mas Danang menekan telapak ke tanah. "Sudah. Ikatan tertutup," katanya pada diri sendiri. Nurmala mengeluarkan suara yang terputus lalu lututnya goyah. Tubuhnya luruh di depan panggung. Tidak ada yang menyentuh. Suasana berhenti 1 detik yang panjang lalu riuh kecil pecah lagi. Di kejauhan, rasa hadir dari arah pesarean mundur seperti ditarik. Tidak ada dorongan lagi ke panggung. Mas Danang berdiri pelan. "Cukup," ucapnya pada Sekar. Sekar menurunkan nada dan menutup suara dengan napas pendek. Pendopo hening. Nyai Kanti lenyap tanpa jejak. Penonton berhenti berteriak. Beberapa orang menangis tanpa suara. Pak Carik mengangkat tangan. "Bubar. Pulang dengan tertib," perintahnya. Arus manusia bergerak perlahan keluar dari pendopo. Pemuda penabuh yang terluka berdiri dengan bantuan temannya. Ia mencari Sekar dengan mata merah. "Kau baik?" katanya parau saat mendekat. Sekar hanya duduk gemetar di kursinya. Tangannya dingin. Ia menatap pangkuan dan tidak bicara. Mas Danang datang dan berdiri di sampingnya. "Sudah putus," katanya pelan. "Tapi bekasnya masih menempel di pendopo. Jangan tinggal sendirian untuk sementara." Sekar mengangguk kecil. Ia menutup mata sejenak. Nafasnya belum panjang, tetapi tidak lagi terseret. Beberapa hari kemudian, desa Carangulung tenang. Tidak ada kabar gadis hilang. Pendopo hanya dipakai rapat desa. Gamelan dibersihkan dan disimpan. Malam-malam tertentu ada suara samar seperti latihan singkat, namun tidak mengganggu siapapun. Warga memilih diam. Pak Carik menjaga jadwal. Mbah Warsih duduk di pilar dengan mata yang lebih lega. Mas Danang lewat tanpa banyak kata. Sekar berjalan melewati pendopo dengan langkah hati-hati. Ia tidak menoleh. Ia menjaga napas yang sekarang menjadi miliknya. Malam terakhir itu berakhir tanpa sorak. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada ucapan selamat. Hanya napas yang kembali ke tubuh masing-masing. Suara yang dulu memaksa kini tinggal sisa tipis di kayu. Sekar duduk lama di tepi ranjang sambil memegang selendang. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan sunyi yang baru. Di pendopo, tikar digulung dan disandarkan. Tidak ada yang datang untuk bernyanyi. Yang tertinggal hanya bekas langkah dan bau keringat yang sudah hilang. Dan ketika angin masuk tanpa suara, semua orang tahu tidak ada lagi yang diminta. Hanya yang sudah dibayar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kehadiran kalian membuat setiap detik penceritaan ini berarti dan tidak sia-sia.
Ambil yang baik sebagai pelajaran, tinggalkan yang tidak perlu, dan tetap jaga akal sehat serta hati yang jernih. Dukungan kalian adalah energi untuk kami terus bercerita dengan jujur, rapi, dan penuh rasa hormat pada budaya kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, sehat, kuat, dan tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.